keterampilan mengkonseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin. Nomor induk mahasiswa 2104045000012. Saya berasal dari kelas BK 3B. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir saya pada mata kuliah mikro konseling. Apa sih layanan bimbingan dan konseling itu? Jadi, layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli dalam mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, dan juga mengambil keputusan. Berikut adalah contoh proses melakukan konseling dengan menerapkan keterampilan konseling. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk, Nak. Langsung duduk nih, Nak, di sini. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi ibu ini dapat kabar bahwa Ananda ini katanya jarang mengerjakan tugas, kemudian tidak aktif di kelas, ditambah lagi nilai ujian tak selalu rendah. Nah, tujuannya ibu panggil Ananda ke sini adalah untuk menanyakan kebenaran informasi ini kepada Ananda. Jadi ibu harap dapat membantu Ananda untuk menyelesaikan permasalahan ini jika memang benar adanya. Iya, Bu, informasi yang Ibu dapatkan itu benar. Baik, jika informasi ini benar, maka dari itu ibu akan membantu Ananda untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang Ananda hadapi ini. Jadi, apakah Ananda ini sudah bersedia untuk mengikuti layanan konseling kali ini? Insya Allah siap, Bu. Baik, jadi agar proses layanan ini berjalan lancar, ibu harap Ananda mau terbuka menceritakan masalahnya kepada ibu. Ananda tidak perlu khawatir, ibu tidak akan menceritakan masalah pribadi Ananda ini ke siapapun, karena ibu ini terikat oleh kode etik profesi, di mana dalam proses layanan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Ananda sampaikan tidak akan keluar dari ruangan ini dan hanya kita berdua yang bakalan tahu. Sehingga nantinya dengan Ananda berkata jujur dan mau mengungkapkan yang sebenarnya, ibu dapat membantu mencari solusi dari permasalahannya Ananda. Baik, Bu. Nah, coba ceritakan kepada ibu, kenapa ini Ananda jarang kerja tugas, ditambah nilai ujiannya selalu rendah, dan juga katanya selalu murung di kelas. Ya, Bu, saya memang jarang mengerjakan tugas dan nilai saya rendah karena saya tidak memahami materi pelajarannya. Selain itu juga tidak pernah aktif bertanya di kelas karena kalau bertanya nanti dicap bodoh atau caper begitu, Bu. Oke, apa karena alasan tidak mengerti sama materinya saja sehingga nanti ini tidak mengerjakan tugas dan nilai ujiannya selalu rendah, atau mungkin ada alasan-alasan lain, Nak? Sejujurnya, Bu, bukan cuma karena itu, tapi karena setiap saya pulang sekolah saya tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas karena saya mengurus adik saya dari pulang sekolah sampai orang tua saya pulang bekerja. Nah, orang tua saya pulang bekerja itu biasanya jam 9 malam, dan di saat orang tua saya pulang kerja
saya langsung tidur karena capek mengurus adik saya. Oke, jadi dari penjelasannya Ananda ini, mulai dari jarang mengerjakan tugas, nilai ujiannya rendah, bukan hanya karena tidak mengerti saja sama materi pelajarannya, namun karena tuntutan tugas yang ada di rumah, di mana harus jaga adiknya, urus adiknya, ditambah lagi mau beres-beres rumah. Nah, sehingga Ananda kelelahan dan pada akhirnya tidak belajar dan mengerjakan tugas. Lalu bagaimana dengan kemurungan Ananda ini? Kalau di kelas selalu murung. Saya sering murung di kelas Bu sebab tidak semangat menjalani hari-hari. Ditambah lagi dengan lelah karena mengurus adik saya. Dan di rumah saya tidak pernah dikasih perhatian Bu, dan setiap saya ingin mengatakan atau menginginkan sesuatu, orang tua saya selalu memarahi saya Bu. Hal ini terbiasa dalam diri saya sehingga di sekolah tidak aktif di kelas karena takut mendapat respon yang seperti orang tua saya responkan. Jadi dapat Ibu simpulkan Ananda ini jarang kerja tugas, kemudian nilai ujiannya selalu rendah, ditambah lagi selalu murung di kelas. Bukan hanya faktor tidak mengerti materi, tetapi karena mulai dari kondisi di rumah Ananda itu banyak tuntutan tugas, ditambah lagi Ananda ini tidak pernah mendapat perhatian dari orang tua, dan setiap ada keinginan yang Ananda sampaikan pada orang tuanya itu selalu mendapat penolakan dan hanya agresi yang Ananda dapat dari orang tuanya, yang pada akhirnya Ananda bawa juga ke sekolah. Iya Bu. Ibu turut prihatin atas kondisi keluarga Ananda yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi Ananda. Apakah Ananda merasa baik-baik saja dengan kondisi seperti ini? Saya baik-baik saja Bu, namun saya ingin ada perubahan pada hidup saya agar tidak di situasi seperti ini lagi. Ananda mengatakan baik-baik saja, namun ekspresi Ananda sekarang ini sangat murung. Dan di sisi lain tadi Ananda mengatakan ingin ada perubahan pada situasi ini, artinya Ananda sejujurnya tidak baik-baik saja dengan situasi saat ini. Baik, Ibu akan mencoba membantu Ananda mencari alternatif solusi atas permasalahannya Ananda. Nah, berdasarkan masalahnya Ananda ini, ada beberapa solusi yang dapat Ibu berikan, yang mungkin Ananda bisa nilai sendiri yang mana nih yang tepat untuk Ananda ambil atau lakukan. Coba lakukan agar masalahnya Ananda ini bisa terselesaikan. Baik, Ibu akan membantu Ananda mencari alternatif solusi atas permasalahannya Ananda agar kedepannya Ananda mengalami perubahan. Nah, berdasarkan permasalahannya Ananda, ada beberapa pilihan solusi yang dapat Ibu berikan. Nah, solusi yang pertama adalah agar prestasi belajarnya Ananda itu di sekolah meningkat dan tidak merosot terus. Solusi yang dapat Ibu berikan adalah alangkah baiknya Ananda ini kalau misalnya punya tugas rumah, pekerjaan rumahnya itu diselesaikan memang di sekolah sebelum pulang ke rumah. Kan tadi Ananda mengatakan bahwa ada banyak pekerjaan di rumah. Jadi ketika pulang sekolah, teman-temannya sudah pulang, Ananda tinggallah dulu di kelas selesaikan tugasnya, baru pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah kan adiknya, kalau jaga adik kan adiknya tidak selamanya juga main, pasti ada waktu tidurnya. Nah, pada saat adiknya ini lagi tidur, Ananda bisa ambil kesempatan untuk belajar atau baca-baca buku untuk sehingga tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak punya waktu. Kemudian solusi yang kedua yang bisa Ibu berikan itu adalah coba Ananda ajak temannya ke rumah, belajar bersama, kerja tugas bersama. Kan bisa dari rumah Ananda jaga adiknya sambil belajar juga kan. Dan itu solusi yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga itu Ananda ikut kelompok belajar.
bentuk kelompok belajar bersama teman-temannya Ananda. Barangkali dengan ikutnya Ananda di kelompok belajar itu kan Ananda punya alasan untuk tidak pulang cepat ke rumah, dan tugas-tugasnya Ananda juga dapat terselesaikan dengan ikutnya Ananda ini di kelompok belajar ini. Kemudian permasalahan Ananda yang tidak takut atau enggan untuk bertanya atau mengajukan pendapat di kelas karena takut dijudge sama teman-temannya bahwa bodoh atau mungkin cari-cari perhatian sama gurunya, Ananda perlu buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif itu, karena tidak ada satupun guru yang akan menjudge Ananda demikian. Karena realitanya kan ini kita di sekolah ya, kalau siswanya tidak mengerti, tugas dari gurunya yang harus menjelaskan. Jadi kalau Ananda dan tidak dimengerti, wajar-wajar saja kalau mau bertanya sama gurunya. Baik Bu. Nah, dari ketiga solusi ini menurutnya Ananda, mana solusi yang paling tepat atau mungkin bisa Ananda lakukan ke depannya? Dari pilihan solusi yang Ibu berikan, saya mencoba solusi pertama Bu. Karena jika solusi kedua, ketiga, saya tidak bisa mengajak teman saya ke rumah dan juga tidak memungkinkan untuk ikut kelompok belajar. Oke, jadi Ananda pilih solusi yang pertama, yang dimana Ananda akan menyelesaikan semua tugas-tugasnya dulu di sekolah. Nanti setelah selesai baru pulang ke rumah. Nah, nanti kalau di rumah seperti tadi yang Ibu jelaskan, mungkin pada saat adiknya mungkin lagi tidur, nah Ananda ambil kesempatan belajar ya. Baik. Jadi kedepannya Ibu harap Ananda ini dapat meningkatkan sehingga tidak ada lagi berita-berita seperti ini bahwa Ananda ini begini, dan ibu akan mengawasi proses Ananda untuk menyelesaikan masalahnya Ananda ini. Jadi jangan khawatir, ibu akan selalu pantau beberapa minggu yang akan datang, dan ketika Ananda merasa ini belum ada perubahan, Ananda bisa datang kembali kepada ibu menyampaikan keluh kesahnya kembali ya. Baik, karena proses konselingnya sudah selesai, Ananda bisa kembali ke kelas, dan untuk penyelesaian masalah solusi yang sudah Ananda pilih tadi, mudah-mudahan Ananda bisa melaksanakannya. Dan jangan sungkan ya kembali kepada ibu kalau memang ada yang perlu atau Ananda butuh bantuan lagi, dan ibu akan selalu memantau apakah Ananda ini sudah mengalami perkembangan atau tidak. Barangkali sekarang Ananda sudah bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu telah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya. Baik Bu, kalau begitu saya langsung saja pamit Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi contoh proses konseling dengan menerapkan keterampilan konseling yang benar. Perlunya konselor memperhatikan keterampilan saat melakukan layanan adalah agar proses layanan konseling yang diberikan dapat berjalan efektif dan berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.